Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya yaitu Isoleha dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2020. Baiklah, video kali ini saya akan membahas mengenai Cina masa dinasti dan Jepang masa kuno. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Asia Timur yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmal M. Hum. Cina masa dinasti dan Jepang masa kuno. Cina masa dinasti. 1. Sejarah Tiongkok adalah sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeologi dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. 2. Peradaban Tiongkok berawal dari sepanjang lembah Kuning pada zaman Neolitikum. Peradaban lembah Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Tiongkok yang muncul di lembah Sungai Kuning atau Huanghe, atau yang sekarang disebut dengan Huanghe. Sungai Huanghe disebut sebagai Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber dari pegunungan Quenlun di Tibet dan mengalir melalui daerah pegunungan Tiongkok Utara hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Sili. Laut Kuning pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Tiongkok berawal. Dalam sejarah, daerah tersebut menyulitkan masyarakat Tiongkok kuno untuk melaksanakan aktivitas hidupnya karena terjadinya pembekuan es di musim dingin, dan ketika es mulai mencair akan terjadi banjir serta air bah. Berbagai kesulitan dan tantangan tersebut mendorong bangsa Tiongkok untuk berpikir dan mengatasinya dengan membangun tanggul raksasa di sepanjang sungai tersebut. Dia sering mengalami pergantian kekuasaan. Yang pertama itu ada dinasti Xia yang didirikan oleh Yu Yang Agung. Sebagian besar arkeolog sekarang menghubungkan dinasti Xia dengan hasil-hasil ekskavasi di Erlitou, Provinsi Henan, yang berupa temuan perunggu leburan dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Beragam tanda-tanda yang terdapat pada tembikar dan kulit kerang yang ditemukan pada periode ini diduga dalam bentuk pendahulu dari aksara Tionghoa modern. Yang kedua, dinasti Shang 1600 sebelum Masehi sampai 1046 sebelum Masehi. Informasi langsung tentang dinasti ini berasal dari inskripsi pada artefak perunggu dan tulang orakel, serta dari catatan sejarah Agung Siji karya Simakian. Temuan arkeologi memberikan bukti keberadaan dinasti Shang sekitar 1600 sampai 1046 sebelum Masehi yang terbagi menjadi dua periode. Dinasti Zhou adalah dinasti terlama yang pernah berdiri di Cina. Penguasa Zhou yaitu Wu Wang berhasil mengalahkan Shang pada pertempuran Muye. Pada masa dinasti Zhou mulailah dikenal dengan konsep mandat langit, yaitu sebagai legitimasi pergantian kekuasaan, dan konsep ini seterusnya berpengaruh pada hampir setiap pergantian dinasti di Tiongkok. Baiklah, kita masuki yakni pembahasan selanjutnya mengenai zaman abad pertengahan. Yang pertama itu ada dinasti Qin yang berdiri pada 221 sebelum Masehi sampai 206 sebelum Masehi. Adalah salah satu dari 3 dinasti yang paling berpengaruh di Tiongkok sepanjang sejarahnya. Dinasti Qin terkenal sebagai dinasti yang pendek umurnya, namun meletakkan dasar-dasar kekaisaran yang kemudian akan diteruskan selama 2000 tahun oleh dinasti-dinasti setelahnya. Yang kedua, dinasti Han, dinasti yang meletakkan dasar-dasar nasionalitas yang mewarisi dari dinasti sebelumnya. Dinasti ini dipimpin oleh Liu Bang yang merupakan seorang petani yang mampu mengalahkan Xiang Yu dalam peperangan saudara. Kemudian yang ketiga, zaman Tiga Negara yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dinasti Han. Tiongkok yang berlangsung setelah hilangnya kekuasaan de facto dari dinasti Han. Yang keempat, dinasti Jin dan 16 negara adalah dinasti yang mempersatukan Tiongkok setelah terpecah menjadi 3 negara pada zaman 3 negara pasca dinasti Han. Yang kelima ada dinasti Nanbei, utara dan selatan. Didirikannya dinasti Song Selatan oleh Liu Yu, Kaisar Wu, pada tahun 420 Masehi, mengakhiri 103 tahun kekuasaan dinasti Jin Timur. Dengan penyatuan Tiongkok Utara di bawah Kaisar Taiwu dari dinasti Wei Utara, 19 tahun kemudian Tiongkok secara efektif terbagi menjadi utara dan selatan.
Yang keenam, dinasti Sui. Dinasti Sui juga merupakan dinasti yang mempersatukan kembali daratan Tiongkok dari perpecahan pada zaman Nanbei Chou, dinasti Selatan Utara yang terdiri dari puluhan kerajaan setelah runtuhnya dinasti Jin. Yang ketujuh ada dinasti Tang yang berdiri pada tahun 618 Masehi sampai 907 Masehi. Dinasti Tang adalah dinasti yang didirikan oleh Li Yuan yang pada saat itu merupakan kepala negara adipati yang biasa disebut dengan Tang. Di bawah pemerintahan dinasti Sui, dinasti Tang berhasil membawa Tiongkok menjadi sebuah negara yang makmur dan sejahtera dengan perekonomian yang kuat dan menjadi salah satu dinasti yang paling berpengaruh sepanjang sejarah Tiongkok. Yang kedelapan ada 5 dinasti dan 10 negara. Adalah sebuah zaman di mana Tiongkok terpecah-pecah menjadi 5 dinasti yang sambung menyambung dalam 10 negara kecil-kecil lainnya. Zaman ini merupakan penghujung dari dinasti Tang dan awal dari dinasti Song. Yang kesembilan, dinasti Song, Liao, Jin, Sera, Xia Barat yang berdiri pada tahun 1960 Masehi sampai 1279 Masehi. Antara tahun 960 hingga 1279, Tiongkok itu banyak dikuasai oleh beberapa dinasti. Pada tahun 960, dinasti Song yang beribu kota di Kaifeng menguasai sebagian besar Tiongkok dan mengawali suatu periode kesejahteraan ekonomi. Wilayah Manchuria, sekarang dikenal dengan Mongolia, dikuasai oleh dinasti Liao 907 sampai 1125 yang selanjutnya digantikan oleh dinasti Jin 1115 sampai 1234. Sementara itu, wilayah barat laut Tiongkok yang sekarang dikenal dengan provinsi-provinsi Gansu, Shanxi, dan Ningxia dikuasai oleh dinasti Xia Barat antara tahun 1032 hingga 1227. Yang ke-10, dinasti Yuan adalah dinasti pertama yang didirikan oleh suku minoritas yaitu suku Mongol. Yang ke-11, dinasti Ming adalah dinasti yang didirikan oleh suku Han setelah meruntuhkan kekuasaan dari dinasti Yuan. Selama masa dinasti Ming, pembangunan terakhir tembok besar Tiongkok selesai dilaksanakan sebagai usaha perlindungan bagi Tiongkok atas invasi dari bangsa asing. Yang ke-12, dinasti Qing adalah dinasti kedua yang didirikan oleh suku minoritas yaitu suku Manchu di Tiongkok. Baiklah, kita masuki materi selanjutnya yaitu Jepang masa kuno. 1. Belum mengenal stratifikasi sosial. Pada saat itu penghuni Jepang belum mengenal stratifikasi sosial karena mereka belum tahu dan mereka itu baru aspek untuk mempertahankan hidup. Terus yang kedua, mulai menempati rumah. Penghuni Jepang mulai meninggalkan kehidupan tinggal di lubang gua dan mulai menempati rumah yang dikenal sebagai tate anajukyo, tempat tinggal ceruk, yang beratap kasar ditunjang oleh itang tiang yang dibangun di atas lubang dangkal yang digali di tanah. Pembagian masyarakat Jepang yaitu zaman Kofun 250 sampai 552 Masehi. Pada zaman ini terdapat satu klan yang menonjol yang memegang kekuasaan di negara Yamato. Kemudian kepala negara itu disebut dengan kaisar, dipegang oleh kaisar ataupun bangsawan yang biasa dipanggil dengan tenno, dan kepala klan itu disebut dengan gozoku. Yang kedua, pada zaman ini yaitu zaman Asuka yang terjadi pada tahun 552 sampai 710 Masehi merupakan terjadi berbagai perubahan di berbagai aspek gitu. Salah satunya mulai masuknya agama Buddha yang 538 Masehi yang kemudian diresmikan sebagai agama negara. Kemudian yang ketiga, zaman Nara 719 sampai 794 Masehi. Pada zaman ini berkembang sastra yang mendapat pengaruh dari Cina seperti Kojiki yaitu cerita zaman kuno, Nihongi atau Nihonsoki sejarah Jepang, dan Fudoki yaitu legenda, dan Manyusu yaitu kumpulan puisi. Yang keempat, zaman Heian
794 sampai 1185 Masehi. Pada zaman ini terbentuk huruf hiragana dan katakana, di mana huruf hiragana untuk wanita dan huruf katakana untuk pria. Dan kemudian timbul untuk menggantikan huruf manyogana, yaitu huruf yang kanji dari Cina yang dibaca huruf Cina yang dibaca menggunakan aksara Jepang. Kehidupan zaman Jepang kuno, yakni masyarakat tani. Pada masyarakat feudal di Jepang, golongan petani adalah golongan yang paling rendah dalam masyarakat karena disebabkan oleh objek kehidupan feudalisme itu sendiri, yaitu didasarkan pada daerah pertanian. Oleh karena itu, banyak petani yang hanya bekerja sebagai pengolah, namun tidak memiliki lahan pertanian sendiri, sehingga para tuan tanah membuat peraturan sewa tanah yang tinggi, sehingga petani sangat susah dalam kehidupannya. Contohnya pada zaman Edo, yaitu petani hanya mendapat 40% dari hasil sawah mereka, sementara pemilik tanah mendapat 60%. Kebudayaan zaman Jepang kuno. 1. Jepang zaman Yamato 250 sampai 710 Masehi. Berkembangnya agama Buddha yang dapat pengaruh dari Cina dan klan Soga menyetujui hal ini, yaitu berkembangnya agama Buddha di Jepang, sehingga terjadi pertentangan antara klan Soga dengan dua klan Soga lainnya, yaitu Nakatomi dan Mononobe, di mana Nakatomi dan Mononobe ini lebih setuju terhadap agama Shinto, agama asli dari Jepang itu sendiri, yaitu menyembah matahari. Kemudian pertentangan agama ini dilakukan secara terang-terangan sehingga dimenangkan oleh klan Soga dengan berkembangnya agama Buddha di Jepang. Kemudian yang kedua ada zaman Nara, yaitu 710 sampai 794 Masehi, yaitu berkembangnya sastra, yaitu Kojiki, Nihongi, Nihonshoki, Fudoki, dan Manyosu. Terus yang ketiga ada zaman Heian, 794 sampai 1185 Masehi. Bidang sastra, lahirlah tulisan yaitu hiragana dan katakana untuk menggantikan manyogana, yaitu yang seperti saya katakan sebelumnya adalah kanji, yaitu bahasa Cina, tulisan Cina yang dibaca dengan menggunakan bahasa Jepang. Kesimpulan dari Cina masa dinasti. Peradaban Lembah Sungai Kuning adalah peradaban Tiongkok Cina yang muncul di Lembah Sungai Kuning, Huanghe. Dari masa dinasti Xia tahun 2100 sebelum Masehi merupakan dinasti tertua sampai ke dinasti Qing di tahun 1911 Masehi. Dan dinasti Qing menjadi dinasti terakhir yang berbentuk kerajaan. Di antara banyaknya dinasti yang pernah berkuasa di Tiongkok, dua dinasti diantaranya adalah dinasti yang didirikan suku minoritas atau bukan suku asli Tiongkok, yaitu dinasti Yuan 1279 Masehi sampai 1368 Masehi. Dinasti yang didirikan suku minoritas Mongol. Sedangkan dinasti Qing 1644 Masehi sampai 1911 Masehi adalah dinasti kedua yang didirikan suku minoritas, yaitu suku Manchu. Kesimpulan mengenai Jepang masa kuno. Pada masa Jepang kuno itu dalam perkembangannya banyak dipengaruhi dari Cina. Dimulai dari berkembangnya agama Buddha di Jepang yang perlahan-lahan membuat klan Soga bertikai dengan dua klan Soga lainnya, yaitu Nakatomi dan Mononobe, yang memilih atau mendukung agama nasional asli, yaitu agama Shinto. Namun akhirnya dimenangkan oleh klan Soga dengan berkembangnya agama Buddha di Jepang. Di Jepang itu sendiri sudah mengenal sastra, di mana mendapat pengaruh pula dari Cina. Intinya, di Jepang masa kuno itu banyak dipengaruhi oleh Cina, mulai dari agama dan sastra.